Oke, kembali di Sobat Petani ya semuanya. Di kesempatan kali ini ketemu lagi di review lahan cabai ya. Kok lahan ya, tanaman cabai ya sahabat-sahabat semua. Sekedar saya review ya, karena ya cabai ini rencananya mau ditebang. Sebetulnya juga sayang ya kalau ditebang ya. Umurnya cabai ini sudah mencapai 13 bulan ya sahabat tani semua ya. Umur yang cukup panjang di kelasnya tanaman cabai ya. Ya gimana lagi, meski saat ini pertumbuhannya masih sangat subur ya. Kalau untuk hasil, jika saya buahkan kembali, ini masih sangat maksimal untuk hasilnya ya. Karena ya ini tanaman bersertifikasi kontrak. Jika kontraknya sudah mencapai batas akhir kan ya, mau nggak mau gimana ya, kita harus tebang, diganti dengan tanaman yang baru lagi ya sahabat tani semuanya. Umurnya 13 bulan ya. Kalau untuk hasil saya jelaskan atau saya kasih tahu atau tidak ya untuk sobat-sobat semua ya. Mungkin kawan-kawan semua tidak percaya ya, misalkan saya cerita hasilnya dalam 13 bulan penanaman ini ya. Jumlahnya tanaman ini cuma sekitar 650 batang ya. Cabai ini 650 batang. Kalau kawan-kawan pengen tahu untuk hasilnya, ini sudah menghasilkan uang sekitar 150-an juta ya, kisaran itu. Mungkin bisa lebih, saya nggak ingat karena saya lupa. Pokoknya kurang lebih hasilnya sudah 150-an juta ya. Nah di sini pasti kawan-kawan meragukan apa yang saya katakan ya. Tentunya pasti ragu, wong cabai cuma 650 batang kok bisa laku segitu, gimana tuh ceritanya. Pikiran kawan-kawan semuanya akan harga pasar ya tentunya. Nah di sini kuncinya atau rahasianya. Tanaman ini berkontrak, lalu harganya itu harga tetap, dan untuk jualnya berbentuk biji yang dikeringkan. Nah itu kan kawan-kawan. Dan selama setahun ini saya memang dapat segitu ya, karena ya harganya mahal ya. Ini tentunya mahal karena ini cabenya disilangkan jantan betina, tidak bisa berbuah tanpa dipolinasi atau dikawinkan ya sahabat. Dan sekarang pun pertumbuhannya masih sangat bagus ya. Nah kalau ini tidak habis kontrak, ini masih optimal banget untuk dibuahkan, untuk hasilnya juga masih maksimal ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, ini saya video ya, saya videokan sebagai kenangan bahwa tanaman saya mencapai batas akhir kontrak dengan keadaan sehat dan normal, tanpa kendala, dengan hasil yang maksimal seperti ini ya sahabat. Masih tunas-tunas barunya itu bagus banget ya. Sekali lagi saya tekankan, kalau tanaman konsumsi atau cabai konsumsi lokal yang dijual di pasaran, tanaman sebanyak 650 batang itu tidak bakalan mungkin bisa terjual 150 juta dalam 13 bulan. Kalau itu cabai konsumsi ya. Ini beda ya kawan ya, ini pembenihan, diambil bijinya untuk benih hibrida, makanya mahal seperti itu ya. Jadi ya memang segitu. Rencananya ini ditebang lalu diganti dengan benih yang baru lagi, tapi juga masih di cabai pembenihan, tidak cabai konsumsi ya. Kalau konsumsi saya itu agak males sahabat tani semuanya, soalnya harganya itu tergantung pasar. Pas panen banyak kita jualnya murah, nah itu jadi kendala, males tanam cabai yang lokal. Saya memilih yang benih dengan harga kontrak, harga tetap, tidak ada naik, tidak ada turunnya. Kesepakatan di awal tanam, misalkan katakan 1 kilo dihargai 1.500.000,
ya tetap segitu sampai kapanpun, sampai masa akhir kontraknya ya harganya segitu. Yang saya suka di situ ya kawan. Ya bukannya sombong ya kawan-kawan ya, ya memang kita bertani itu kita boleh memilih ya, dan itu terserah kawan-kawan semua. Memang ya ada tingkat kesulitannya. Kalau cabai yang untuk pembenihan seperti ini kan harus polinasi ya, perawatan yuk ekstra, terus untuk jualnya dalam bentuk biji yang dikeringkan seperti itu. Bagi kawan-kawan yang belum tahu pasti memandang ini sangat sulit dan kayak tidak mungkin, tapi bagi saya yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di pembenihan itu mudah. Bagi saya itu malah lebih ringan loh, karena kita tanam tidak mikirin pas panen harga berapa ya, harganya turun atau tidak ya, seperti itu. Kita cuma memikirkan bagaimana tanaman kita bisa tumbuh optimal tanpa ada kendala penyakit dan hama. Nah seperti itu. Kenapa tanaman ini umurnya panjang? Pertama, kita tanamnya di dalam GH. Terus kenapa tidak ada hama? Karena ada screen net yang bisa menghalangi hama masuk. Di sini kita sudah di level aman ya. Terus untuk pemupukan dan pengairan bisa kita atur, tidak tergantung cuaca. Oke gitu kawan-kawan ya. Dengan total hasil sekitar 150-an juta itu saya habisnya modal selama 1 tahun kurang lebih 30-an juta kawan-kawan ya. Nah sekarang gini aja kita ya mainnya, kita keluar modal 30-an juta selama setahun, tapi kembalinya sekitar 150 juta, kan masih untung 120 juta. Nah seperti itu kan kalkulasinya kan itu. Dan tanamannya cuma sedikit, ngurusnya juga gampang, tidak perlu orang-orang banyak. Di situ saya masih bisa tanam tanaman yang lain ya. Tanaman saya juga ada yang lain yang konsumsi ataupun tanam-tanaman sampingan lah. Tapi yang saya fokusnya di benih. Jadi untuk hasil mungkin 1 tahun itu bisa lebih dari segitu. Dengan catatan kita itu mau belajar ya kawan-kawan semua. Tanpa belajar semuanya zong. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, untuk sahabat-sahabat YouTube semuanya yang mungkin penasaran ya, coba dicari atau tanya langsung. Kalau pembenihan itu di mana ya? Menangnya di mana? Sulitnya di mana? Seperti itu. Kalau tentang perawatan sih gampang, semuanya sama. Dasar-dasar pertanian itu sama. Mau tanya kemana saja pasti jawabnya juga itu-itu saja. Karena ya pada intinya memang ya sama. Itu ya kawan. Kalau saat ini saya tidak membahas tentang caranya memupuk, caranya mengatasi hama, caranya melebatkan buah. Oke, untuk kawan-kawan semua, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.